10 pencerahan hidup. Pencerahan pertama. Pertemuan dan perpisahan tidak dapat kita tentukan. Apa yang kita miliki, mendapatkan atau kehilangan, sudah ditakdirkan. Kalau dalam nasib kita sudah ditakdirkan ada, maka tetap ada. Kalau ditakdirkan tidak ada, jangan dipaksakan. Ikut saja arusnya. Apa yang diinginkan akan datang. Ikuti sesuai takdir. Kalau memang punyamu, maka akan datang. Pencerahan kedua. Setiap hari pasti ada masalah. Tapi kalau tidak dipikirkan, maka otomatis akan hilang. Semakin dipermasalahkan, maka semakin sengsara. Semakin murah hati, maka semakin bahagia. Lapangkan hati, masalah besar akan jadi kecil. Tidak memandang berat setiap masalah, maka beban pikiran akan hilang. Pencerahan ketiga. Datang ke dunia ini bukan sesuai dengan keinginan kita. Meninggalkan dunia juga tidak berdasarkan dengan apa yang kita harapkan. Hidup sebagai manusia tidak dapat menentukan hidup dan mati. Maka nikmatilah proses kehidupan dan jalani dengan baik saat ini. Pencerahan keempat. Kesehatan adalah kekayaan. Tidak ada bencana adalah kebahagiaan. Jangan memandang berat harta kekayaan, karena manusia meninggal tidak dapat membawa apapun. Hidup dengan sehat adalah berkah. Hidup dengan sehat sampai tua adalah sebuah keberhasilan. Pencerahan kelima. Orang yang sifatnya suka mengambil keuntungan dari orang, akhirnya akan menderita kerugian. Sedangkan orang yang rela rugi, pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan. Orang yang mau berkorban demi orang lain, akan disukai semua orang dan punya banyak peluang. Rela berkorban adalah berkah. Jadi orang tidak boleh serakah. Pencerahan keenam. Karakter selalu melebihi kemampuan. Hati nurani lebih mahal dari emas. Karakter baik, semuanya akan baik. Dan hati nurani selalu menemani berkah. Pencerahan ketujuh. Tidak bicara adalah sebuah kebijaksanaan. Tidak membantah adalah sebuah pembinaan diri. Diam adalah perwujudan kedewasaan. Dan tidak membantah adalah bukti murah hati. Pencerahan kedelapan. Setiap pertemuan ada sebabnya. Tidak peduli kamu bertemu dengan siapa, harus bersikap baik kepadanya. Perbuatan pada kehidupan yang lalu menanamkan bibit takdir, akan menerima akibatnya pada kehidupan sekarang. Kalau tidak berhutang, maka tidak akan bertemu. Pencerahan kesembilan. Hal kecil jangan terlalu dipermasalahkan. Jadi orang tidak boleh serakah. Mensyukuri apa adanya, baru bisa terbebas dari beban pikiran. Sederhanalah baru bisa bahagia. Lepaskanlah baru bisa rileks. Dan lepaskan diri baru bisa terasa nyaman. Pencerahan ke-10. Hidup hanya sekali. Nyawa hanya ada satu. Bisa bertahan hidup adalah suatu kehormatan, dan masih hidup adalah kemenangan.
10 jalan untuk berbuat kebaikan. 1. Berbuat kebaikan dengan jalan berdana. Berdana di sini dengan niat yang baik, melepas. Ini adalah sesuai dengan dhamma. 2. Berbuat kebaikan dengan jalan melaksanakan sila. Adanya tekad yang kuat, konsisten dalam menjalankan praktek kemoralan. Karena ini merupakan berbuat kebaikan juga yang sesuai dhamma. 3. Berbuat kebaikan dengan jalan melaksanakan pengembangan batin, yaitu meditasi. Meditasi di sini bisa meditasi samatha atau vipassana. Ini pun adalah dhamma. 4. Berbuat kebaikan dengan jalan menghormat dan merendah hati. Dengan perilaku menghormat yang patut dihormati dan rasa rendah hati dengan yang setara merupakan perbuatan kebaikan juga. 5. Berbuat kebaikan dengan cara membantu dan melayani orang lain. Perbuatan membantu dan melayani adalah perbuatan kebaikan, salah satu yang sesuai dhamma. 6. Berbuat kebaikan dengan jalan membagikan sesuatu kepada orang lain atau makhluk lain. Kebaikan ini bisa dengan berbagi jasa pada makhluk atau orang yang membutuhkan tenaga atau pikiran kita. 7. Berbuat kebaikan dengan jalan merasa gembira melihat kebaikan orang lain. Kebaikan di sini seperti rasa mudita cita atau bahagia melihat orang lain berbahagia, yang dikembang diri sendiri agar turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. 8. Berbuat kebaikan dengan jalan mendengarkan dan belajar dhamma. Kebaikan di sini seperti diskusi dhamma juga termasuk. Karena dengan belajar, kita akan menambah pengetahuan. Bisa membedakan hal yang layak atau tidak dalam berpikir, berucap, dan berbuat. 9. Berbuat kebaikan dengan jalan mengajarkan dharma. Kebaikan mengajarkan dhamma, seperti membuat yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang adhamma menjadi dhamma, meluruskan pandangan yang salah dari seorang guru atau teman. 10. Berbuat kebaikan dengan jalan mempunyai pandangan benar. Memiliki pengetahuan akan pandangan benar ini pun sesuai dhamma. Karena dengan pandangan benar bisa membawa terkondisinya seseorang atau makhluk menuju alam bahagia. Terima kasih. Semoga bermanfaat.